kesini-sini nyari susah, Wak, gitu. Obat herbal kan Obat itu herbal, maksudnya kan. dan berbagai macam tumbuhan lah gitu. Itu kan terjadi bukan setahun 2 tahun. Iya, gitu. iya. Sering gua besar, terjadi banyak hal lah gitu. Sehingga sekarang jadinya rumah dan ya gitu. rumah. Ibarat perorangan itu menyebutkan dirinya tuh ini bukan gue yang salah gitu. Oke. Ini gitu-gitu lah gitu. Jadi kayak orang ngomong langsung Jadi gitu. orang ngomong langsung gitu. Oke, gue cuma tukang beca nih, Iya. nggak punya apa-apa. Tapi gue tiap pagi tuh nyapa alam sama doa loh. Oh. Jadi gue punya Statementnya di inilah. situ masing-masing karakter ya. Podcast Lintas Langit. Langit mulai kelabu, angin berhembus pelan. Aku menatap jauh, hujan tak kunjung turun. Turunlah wahai hujan, aku ingin bermain. Berlarian di tanah bersama cipratan air. Sepatu telah siap, payungku simpan saja. Awan semakin berat, namun tetap menahan. Turunlah wahai hujan, aku ingin bermain. Berlarian di tanah bersama cipratan air. Payungku simpan saja, awan semakin berat, namun tetap menahan. Turunlah wahai hujan, aku ingin tertawa di bawah langit kelabu yang akhirnya ramai juga. Welcome on board di podcast Lintas Langit. Jangan ada jarak di antara kita. Bahas di dia, tong di ditu, cak. Tuh. Kayak lah iya, Osta, kenaon nih kadinya ya. Oh iya. Perlu di setting ulang ya. Oke. Tadi itu salah satu lagu, balik lagi kita lagi bahas lagu dari pementasan Keclak. Judulnya apa? Menanti hujan. Menanti hujan. Nah, kebetulan di adegannya itu si lagu Menanti Hujan ini di awal ya? Di awal. Di awal. adegan. Di awal. Lagu pertama yang dinyanyikan di drama teater ini. Di adegannya. Di adegannya. Di adegannya. Nah, itu menceritakan apa sih si lagu itu? Menceritakan tentang dua orang yang udah lama nggak turun hujan. Akhirnya dia nunggu dan berharap, tapi hujannya kok nggak turun-turun. Cuma POV dari lagu ini tuh gua menghadirkan apa ya, imajinasi masa kecil. Oke. Gitu, ada kita bermain di cipratan air. Oke. Gitu. Supaya apa ya? Ya bagaimanapun justru yang paling jujur itu hati anak kecil gitu. Oke. Dan jangan sampai inner child kita tuh
pelan-pelan terkikis karena kita butuh itu loh untuk menjaga kewarasan kita di yang sekarang Di dewasa ini gitu ya. Gitu. Kita harus menjaga inner child kita supaya tidak terlalu liar. asal jangan kebablasan aja. Gitu Nurlita. Oke. Oke. Nah, bedanya sama lagu sebelum-sebelumnya dari Tetes terus Satu Bumi. Nah, itu kan kontras banget tuh. Ya. Kalau yang sebelumnya ada soal lingkungan. Terus yang kedua itu ada soal apa namanya? Sosialnya juga Sosial, gitu. Nah, ya. ini emang pengharapan Ini atau seperti apa? bisa dibilang pengharapan ya, penantian, pengharapan kesempurnaan. Iya. Pokoknya lebih ke imajinasi masa kecil aja. Karena gue yakin banyak orang dewasa di luar sana tuh mereka pasti kangen masa-masa kecilnya, entah dengan lingkungannya, dengan suasana alamnya, Ya, dengan kesejukan di masa dulu gitu. Yang akhirnya gue coba tuangkan di lagu ini gitu. Oke. Kayak kesannya tuh kalau nggak tahu ya, kalau gua ngedengernya kayak kita tuh lagi ngobrol. Nah, Nah, kita tuh lagi ngobrol sebetulnya kan. Kayak Lagi. ngajak ngobrol gitu. jangan diam. Kan kayak ngajak ngobrol gitu. Emang kayak gitu point of view si lagunya? Ya, memang seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan dari lirik gitu ya. Yang ini tuh lebih lugas kedengarannya. Nah, itu inspirasinya dari mana? Itu betul-betul isi hati anak aja. Anak-anak kan kalau ngomong ceplas-ceplas tuh. Nah, begitupun representatif dari lagu ini. Oke. Betul-betul lahir dari rasa inner child kita gitu. Jadi lebih fun juga Lebih fun. gitu. Lucu gitu ya. Lucu. Nah, sebetulnya kan ini dibawakan sama Karto yang seorang kades, Kades. sama satu lagi tuh Bu Tini. Bu Tini, Ya, Bu Bu Tini, Tini yang seorang Sosialita. sosialita, Tukang gosip lah. tukang gosip, cenderung ke ormas juga dia ya. kostumnya. Nah, kebetulan pemerannya juga lagi nggak hadir di sini, diwakilkan oleh Lita. Halo, Lita gimana? Anda dulu silakan, Pak. Nah, Lita sendiri gimana Lita? Pandangan Lita terhadap lagu ini? Gitu. Lagu ini menurut aku tuh kayak mengharapkan sekali turunnya hujan gitu. Kan di adegan lagu ini dinyanyikan pas si Bu Tininya keluar dari sumur ya. Iya. Nah, itu tuh kayak Di spill. ya iya. Gak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Oh, iya. Keluar dari sumur, terus Ya, ada kayak- biawaknya. Iya. Penantian banget lah terhadap Iya, hujan gitu. iya, betul. Kan. Gimana sih jadi orang yang sangat mengharapkan sesuatu? Pernah nggak ngerasain? Pernah lah. Dalam setiap orang konteks pasti apa pernah. kalau boleh tahu? Dalam konteks pendidikan di kampus, Oke. organisasi. Oke, di organisasi apa yang diharapin? Nah, kalau misalkan digambarkan posisinya nih, Ya. Nurlita sendiri ya. Sekarang tuh ibarat kata nih ya. Sedang menanti hujan, sedang kehujanan, atau malah seperti hujan itu sedang menolong Lita gitu lah. Menanti hujan sih. Menanti hujan. Iya, menanti hujan. Tapi ini bukan tentang hujan ya guys. Tapi ini bukan tentang hujan, tentang penantian. Tapi kalau point of view-nya Pak Karto sendiri ya, kebetulan gue memerankan Karto. Oke. Gitu, gue memerankan Karto. Jadi point of view-nya memang gak tahu nih. Kan sebuah penantian biasanya nelangsa Iya, apa iya. segala macam. Tapi ini dibawakan dengan Ceria. riang, gembira apa Nah, segala macam. Itu dia, Unik itu banget. dia. Karena titik terendah orang ketika udah mulai lelah berharap, ya sudah di bawah fun aja gitu. Oke, Menanti. catat clipper nih. guys. Ketika seorang lelah berharap Lalu berharap dibawa di bawah fun aja. Di bawah gitu. fun aja. Habis dipikirin gak datang-datang, disedihin juga nggak merubah keadaan, ya udahlah, jalanin aja. slow aja gitu. Jadi gitu Lita, kalau misalkan yang diharapin nggak kunjung datang juga, jadi slow aja. Slow aja. Bila perlu lupain aja Lupain gitu aja, kan, udah udah. dikasih sinyal Hapus tapi kontaknya udah. udah dikasih sinyal tapi diem aja gitu, udah lupain aja gitu. Iya, Kita ngebahas apa sih? Tapi jujur dari semua lagu ini, kecuali yang tadi Satu Bumi ya. Kalau Satu Bumi memang full itu lagu untuk kampanye lah tentang jalan lingkungan. Nah, yang apa tadi ada Tetes, terus yang sekarang Menanti Hujan sama nanti yang terakhir, itu memang sengaja dibuat biar orang bisa menafsirkan untuk hal apapun.
Bisa untuk asmara bisa. Bisa untuk keluarga boleh, pendidikan yang tadi kita bilang. Karena kan dari permasalahan hujan itu bakal merembet kemana-mana, sangat kompleks gitu. Jadi bisa interpretasinya itu banyak. Sangat bisa, Semuanya. makanya nggak terang-terangan nih buat kita, ayo dong jaga lingkungan, ayo dong, ya itu pakai lirik-lirik yang tadi, kita bukan kisah yang gagal tapi halaman yang belum selesai. Itu kan bisa buat percintaan bisa, pendidikan bisa gitu. Saya dengar-dengar kalimat-kalimatnya bagus sih Bapak ini. Bapak referensi dari mana sih? Bapak ini tukang ngibulin orang. Nggak, maksudnya bagus gitu, maksudnya pemilihan, karena di semua lirik, pemilihan diksi apa itu menurut gue pribadi tuh bagus gitu. Oh, alhamdulillah. Itu dari mana ininya tuh gitu? Dari mana ya? Kan kata orang, kalau kita kita menulis berarti rajin membaca. Rajin membaca. Nah, kalau Bapak sendiri tuh gimana itu ininya? Ya, Bisa pasti sih. menciptakan diksi-diksi yang sangat bagus gitu. Gue bukan mau bilang gue rajin baca ya, enggak ya, tapi memang membaca itu jadi modal dasar beneran. Kita jadi banyak pilihan kata, kita jadi banyak referensi, milih diksi, milih kombinasi frase gitu. Nah cuman kalau gue sendiri nggak mau pusing kalau bikin lagu. Apa yang ada di depan gue, yaitu inspirasinya. Nah kebetulan pas nulis yang tetes itu, di depan gua ada buku kan untuk memetaforkan kehilangan tapi belum selesai apa ya, halaman, ya udah halaman gitu. Oh, oke Yang ada oke. mungkin kalau itu ada di depan gua ada si Wahyu ya. Ini agak susah sih kalau dia tuh dijadikan referensi. Gitu. Iya iya iya. Karena semua benda, semua objek bisa jadi simbol-simbol yang bagus lah. Tinggal gimana caranya nyambunginnya. Gitu. Gitu. Lita, ngerti nggak? Ngerti. Oh ya, alhamdulillah. Ngerti. Kalau dari Lita sendiri, memang kan di adegan Lita nggak nyanyiin, Nggak nyanyiin. gitu kan? Oh iya. Lita nggak nyanyiin, tapi dinyanyiin sama Karto dan si Butini. itu. Nah, kalau Lita sebagai penyanyi gitu, kira itu tuh susah nggak sih bawainnya? Kan kalau Lita tahu dia kan sambil beradegan tuh, sambil tuker cross blocking gitu kan, terus beradegan, dan for your information juga asik. Asik. Kita menggunakan mic. Oh ya. Nah, kan yang dimana berarti itu lebih susah karena kita nahan acting apa segala macam gitu. Nah, Lita gimana sebagai seorang penyanyi ngelihatnya? Boleh agak majuan Lita? Kalian. Aku ngeliatnya Pasan kamu cuma tuh- goyang doang, nggak maju. Ini maju. Oh maju. Iya. Atau mic-nya aja kita majuin Ya. dikit. Oke. Nah, dah. Kayak gini. Ya. Gitu. Menurut aku tantangan di lagu ini ya Kak. Tantangannya tuh ya di miking sih, karena kan abis lagi kalau misalnya sambil ngedance itu kan kita kayak pindah mic ke kiri, pindah mic ke kanan gitu, Ya. kayak ribetnya di situ gitu. Karena ngerasain di pas nyanyiin lagu yang lain. Suara dari wajah Nah, itu kan. itu lebih ribet lagi kan dance-nya gitu. Benar. Oh. Ya. Oke. Mungkin buat teman-teman yang udah mulai kegambar si bentuk kecelak ini seperti apa, ya doakan aja sih biar pertunjukan ini bisa ada di panggung-panggung yang lain. Atau Gitu. mungkin ada sekolah yang mau khusus gitu ya, ngundang kita buat referensi belajar. Boleh. Tinggal nanti kontak aja ke Instagram Prabu Manajemen. Ya. Udah follow belum? Gitu Follow kan. dong guys. Oke. Terus ada iklan selanjutnya? Iklan apa? Apa tuh? Iklan prostat. Gak siap saya tiba-tiba prostat. Oke, ini ada catatan dari produser, boleh dijawab sama siapapun atau kita Oke. semua mau jawab boleh. Tokoh lagu di sini, maksudnya di tokoh ini nggak mengeluh gitu, dia cuman menunggu dan ya udah, datang syukur, nggak datang ya ditunggu aja terus gitu. Nah, apa yang sedang kamu siapkan sekarang? Gitu. Meski kamu belum tahu kapan hujannya akan turun, ngerti nggak maksudnya? Oke. Apa yang kita lagi siapin, walaupun kita belum tahu nih hujannya bakal turun. Oke. Boleh tentang hujan bisa, tentang apapun bisa. Apa kira-kira? Dari gua dulu kali. Boleh, ya. boleh. Kalau menurut gua ini tingkat
kepasrahan yang sangat tinggi. Oh ya. Kenapa? Karena tadi bagaimana emosi sebuah hampir putus asa, tapi dia udah kayak nerima, kayak legowo. Oke, Ya. kondisinya emang kayak gini. Iya, iya. Jadi ya udah gue berserah aja, Mengikhlaskan. nerimo gitu apapun yang terjadi. Nah intinya kita jalanin aja apa yang ada. Makanya tidak menjadi keribetan yang sangat luar biasa jadinya di Iya. akhirnya gitu. Walaupun ya kita tetap berdoa, tetap mencari yang namanya air ya, karena Iya, konteksnya itu susah nyari air ceritanya kayak gitu. Gitu sih kalau dari point of view-nya gua. Gitu. Oke, kalau Nurlita? Sama seperti itu. Sama, oke, Iya, sama. tentang- Tidak ada effort ya. Iya. Capek sekali saya menjawab. Itu dia dulu, Pak. Iya. Sama gitu. Sama. Juga gitu antar. Iya, mengikhlaskan sesuatu yang belum terjadi. Oh. Oh iya ya. Iya kan? Seperti sekarang. Seperti sekarang. Enggak ya? Enggak. Kenapa harus ada itunya? Oke, kalau dari lu Apa yang bisa? Ini tuh bisa kemana-mana loh maknanya. Kayak hujannya belum terjadi, tapi kita harus siapkan bisa ke bekal di masa depan gitu. Bisa untuk sesuatu yang kita nggak duga gitu. Ya memang sih kadang manusia hanya bisa berencana gitu ya, hanya bisa berencana, tapi tetap nanti yang menentukannya duit. Enggak. Yang menentukannya tetap Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi kalau misalkan harapan aja nggak punya, terus kita punya apa? wah, itu dia. Nah, jadi kita mulai filosofis. Kita mulai filosofis ya sekarang ya. Kan udah malam ini. Iya, udah malam ini. Tapi seru ya Lita ya. Seru banget. Oke, kalau di Bogor sendiri kan memang katanya kota hujan. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya kalau dari kehidupan aslinya sendiri nih sebagai Sugi gitu ya, gue tidak pernah, jangan sampai gitu, gue tidak pernah merasakan seperti itu. Seperti apa? Nungguin hujan karena kekeringan, karena kan Iya sih. ya alhamdulillahnya di Bogor sendiri halodonya gitu. Masih ada hujan Dan masih gitu. ada air. Dan masih ada air gitu. Makanya itu jadi challenge juga buat kita. Kayak kita gimana sih rasanya kekurangan air dan begitu sangat mengharapkannya hujan di sana gitu. Kemarau tuh seperti apa? Kayak gitu. Kita tuh bukan kekurangan air sih. Kurang bersyukur gitu tuh. Gitu. Maka dari itu buat teman-teman yang mungkin masih bisa punya space bersyukur ya bersyukurlah, karena di luar sana ya kekurangan air itu benar-benar sangat impact sekali di kehidupan. Ya. Seperti kata pepatah, air itu adalah sumber kehidupan. Nah, itu dia. Oke, kita nanti lanjut lagi ya. Oke, nanti kita lanjut lagi di terakhir. part 4 part 4 ngebahas lagu. lagu Pamungkas ini. Oh iya, lagu To the bone. Pamungkas. Wih, Dan kalau boleh jujur di antara 4 ini kalau gue lebih paling suka yang ini. Yang mana? Ini yang terakhir ini. Yang terakhir. Oh, Wow. yang judulnya apa? Mulai dari nada sama liriknya, nah gue paling suka yang ini sebetulnya. Seperti apa itu? Nanti kita bahas di part 4. Oke, guys. See you. Podcast Lintas Langit.